الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang mengenal itu adalah manusia yang mampu mengenal akan sejati dirinya. Manusia yang kenal itu adalah manusia yang mengenal akan rahasia dirinya. Makanya wajib kita itu mengenal diri supaya kita dikatakan manusia yang bermakrifat. Ya. Karena jalan untuk mengenal Allah itu Bapak Ibu ya paling mudah. Tak perlu Bapak Ibu mencari Tuhan itu ke gunung-gunung, ke gua-gua, bertapa, masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam dasar laut. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah itu ke dasar lautan, ke dalam gua, ke gunung, maka dipastikan Bapak Ibu tidak akan pernah berjumpa, bersua dan bersobok dengan Tuhan itu. Paling-paling yang berjumpa itu adalah gondoruo itu. Jadi siapa yang ingin menemui akan Allah, siapa yang ingin berjumpa dan berliku dengan Allah, maka ikrok ke dalam diri ini, senter ke dalam diri ini, silau ke dalam diri. Ini yang dikatakan oleh orang-orang tua kita, yang mana hati dan jiwanya telah hadir bersama Allah. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku benar-benar wujud dengan sendirinya, kata Allah. Di sinilah baginda Rasul menuntun umatnya, membimbing umatnya, bagaimana umatnya itu benar-benar wusul liko kepada Allah. Apa kata Nabi? Man tolabal maula bigori nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak ingin tersesat kepada jalan yang lebih jauh lagi, maka senter tiliklah ke dalam diri. Insya Allah Bapak Ibu mampu berliku, Bapak Ibu mampu bermusyahadat dan bermuwajahah dengan Allah. Karena Allah itu bukan jauh Bapak Ibu, Allah itu adalah dekat. Ini yang pernah dikatakan oleh seorang Arab Badui kepada Rasul. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasulullah? Atau apakah Allah itu dekat ya Rasul? Lalu apa jawaban Rasulullah kepada beliau? Kenapa engkau tanyakan hal itu kepada aku? Allah itu jauh atau dekat? Aku bertanya kepada engkau ya Rasul, supaya aku paham dan mengerti. Kalau memang Allah itu jauh ya Rasul, tentu aku berdoa dan bermunajat kepadanya dengan suara yang agak nyaring, keras dan lantang. Namun apabila Allah itu dekat ya Rasul, tentu aku berdoa, bermunajat kepadanya cukup dengan cara berbisik-bisik. Karena Allah itu dekat. Karena Nabi ini Bapak Ibu tidak pernah seperti kita cara menjawabnya. Kita kebanyakan ini kadang-kadang mandai-mandai Bapak Ibu, dipaksakan menjawabnya. Ya, takut maruahnya jatuh, gengsi, tak dapat menjawab, awak ustaz, awak labai mah. Dipaksakan menjawab, itu dolun nanti sesat dan menyesatkan. Nabi tak seperti itu. Karena rahasia Rasulullah itu telah dibukakan oleh Allah kepada kita umat ini. Apa kata Allah tentang rahasia dirinya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara, bercakap, memberikan suatu jawaban atas sebuah pertanyaan berdasarkan dorongan keinginan hawa nafsunya. Akan tetapi Nabi itu menjawab sebuah pertanyaan, berucap dan berkata serta berbuat berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam dadanya.
Ketika itulah Allah memberikan jawaban kepada Rasulullah terhadap sebuah pertanyaan yang disampaikan dan yang diajukan oleh Arab itu kepada dirinya. Maka turunlah firman Allah yang menjelaskan akan hal itu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya kepada engkau, hai Muhammad, ada umatmu Muhammad bertanya kepada engkau tentang diri aku ini, apakah aku jauh di langit atau apakah aku dekat? Maka berikan jawabannya Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku itu dekat. Tentu Bapak Ibu berpikir, kalau Allah sudah menjelaskan tentang rahasia dirinya tidak jauh, akan tetapi dirinya itu adalah dekat. Kita gunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk bertanya lebih dalam lagi ke dalam. Kalau memang Allah itu dekat, dekat yang bagaimana Allah itu yang sebenarnya? Maka Allah memberikan jawaban tentang dekatnya dirinya itu. Apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami, kata Allah, Allah berkami-kami itu, ya. Sesungguhnya kami aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada dekatnya urat nadinya. Maksudnya, aku itu lebih dekat lagi dengan dirimu. Ilaihi ini manusia itu maksudnya ilahi kepadanya. Aku ini lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher ini. Kalaulah urat nadi itu menempel pada kulit, menempel pada daging, aku ini lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadi yang sudah menempel pada daging di tengkuk batang lehermu itu. Apa maksudnya? Kalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita masing-masing itu dekat dalam pandangan kita, dalam ilmu kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih yang ada pada mata zuhir kita ini. Kalaulah rasa itu dekat pada ruhani kita, rasa itu betul-betul dekat pada jiwa kita. Aku lebih dekat lagi dengan dirimu, kata Allah, dibandingkan dekatnya rasa itu pada ruhani dan jiwamu. Jikalaulah hidup itu dekat dengan diri Bapak Ibu, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita. Makanya kalau Allah menjelaskan dirinya amat sangat dekat dengan diri kita, itu maknanya kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dianya Allah itu beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya, di mana ada kamu di situ nyatanya aku, kata Allah. Berarti Allah tidak pernah meninggalkan diri Bapak Ibu. Kenapa Allah tidak pernah meninggalkan akan diri Bapak Ibu? Karena Allah sudah menjelaskan, di mana ada kamu disitulah nyatanya aku. Karena nyatanya aku itu bikulli syai'in muhit. Nyatanya diri aku itu sudah meliputi akan segala yang wujud itu. Ala innahu bikulli syai'in muhit.
Ketahuilah kata Allah, bahwa sesungguhnya diriku sudah meliputi akan segala sesuatu. Mana yang dikatakan segala sesuatu? Mana yang disebut sesuatu? Yang dikatakan sesuatu itu adalah langit dan bumi. Yang dikatakan sesuatu itu adalah alam semesta. Isi di antara keduanya. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Itu makna yang sebenarnya apa? Bahwa Allah itu meliputi langit dan bumi. Allah itu meliputi alam semesta. Allah itu meliputi akan segala yang wujud. Dalam bentuk rupa yang berbeda, nama yang bermacam-macam. Aku meliputi akan segala yang wujud itu, kata Allah. Kalau Allah sudah membukakan rahasia dirinya kepada kita, bahwa aku sudah benar-benar wujud meliputi akan segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu yang tidak nyata aku di situ, kata Allah. Tidak ada sesuatu apapun dalam bentuk rupa yang berbeda apapun, melainkan nyatanya aku di situ, kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan itu kepada diri kita, barulah Bapak Ibu bisa mengetikotkan ke dalam hati. Baru Bapak Ibu bisa menjazamkan ke dalam hati. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Allah itu betul-betul bersama kami. Kalau sudah aktif kesadaran Tuhan pada diri, sudah terinstal kesadaran Tuhan pada diri, Allah itu berserta kita, Allah itu berserta aku. Inilah yang membuat kita tidak berjarak dengan Allah. Tak ada dinding, tak ada tembok, tak ada batas antara kita dengan Allah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan Tuhannya ada jarak, ada tembok pemisah, maka yang menjadi batas, jarak dan tembok pemisah antara dirinya dengan Allah, itu tiada lain adalah hatinya yang ada di dalam dada. Ini yang Allah katakan kepada kita. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada jarak dan batas. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada jarak dan batas, sebenarnya yang menjadi jarak itu adalah hatimu yang sebenar-benarnya. Yang menjadi tembok pemisah antara kita dengan Allah itu hati. Ini yang disebut namanya penyakit batin. Penyakit batin itu adalah ujub, takbur, ria, sum'ah, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay, sok alim, sok. Tuh dia tuh. Bahasa awak kini Bapak Ibu, ego, sipe ananiah tuh ha. Aku itu ha. Makanya Ustaz katakan apa? Kenapa orang tidak mau membunuh egonya? Sebab kalau dibunuhnya egonya, pasti dia tidak punya diri lagi. Padahal sebenarnya dia memang tidak punya diri sejak mula jadinya ini. Itulah keakuan itu. Maka yang membuat manusia itu sulit untuk masuk ke dalam surga itu karena ego itulah, keakuan itu. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh sifat ego itu walaupun sebesar zarah. Apa kata Rasul? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga seseorang walaupun dia itu ahli ibadah, walaupun dia itu ahli sujud, walaupun dia itu ahli zikir, walaupun dia dikatakan orang masjid, orang surau, orang langgar, apabila di dalam dadanya, di dalam hatinya, di dalam ruhaninya ada sebesar zarah sifat takbur. Sifat takbur itulah sebenarnya batu licin, batu penaruh, hijab bagi dirinya untuk masuk dalam surga itu. Hatta yalijal jamal pisamil khiyat.
sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Ustaz tanya lu sama ibu-ibu kok. Kemungkin rasanya ibu-ibu untuk bisa masuk ke lubang jarum. Untuk tahu. Ndak ada orang Minang ni sih kakak. Orang Minang sih. Onta tahu onta Arab mah. Dalam logika ibu-ibu ni, bisa nak onta yang di Arab itu masuk ke lubang jarum? Bisa. Nah, kalau tidak bisa onta yang di Arab itu masuk ke lubang jarum, maka tidak ada harapan, haram noji bahasa ustaznya, tidak akan pernah bisa dia masuk ke dalam surga. Kecuali kalau ada onta satu saat bisa masuk ke lubang jarum, dipastikan insya Allah dia juga akan bisa masuk surga. Tapi rasul-rasulnya tidak ada Pak ya. Kemungkinan rasulnya sampai hari kiamat untuk yang di Arab itu masuk ke lubang jarum. Kalau tidak ada, haram noji bisa masuk surga. Haram noji tahu. Haram itu najis tuh. Betul-betul nggak bisa. Nggak dimakan akal. Tak ditangkap logika dan rasio. Kalau tidak dimakan akal dan rasio, begitulah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang sombong lalu dia memusungkan dada di hadapan Tuhan. Itulah rahasianya. Akan tetapi orang-orang yang hati dan jiwanya telah bersinar kepada Allah, hati dan jiwanya ini telah rapat dengan Tuhannya, tidak lagi berjarak dengan rohnya. Insya Allah dialah yang akan dibimbing dan dituntun oleh Allah sampai habis usia hidupnya, meninggalkan alam dunia dan syahadah ini. Dibimbing dan ditata oleh Tuhan. Maka jikalau kita ingin selamat dunia akhirat, ingin dibimbing, ditata dan dituntun oleh Allah, hidup sampai mati kita, maka berjalanlah kita di dalam terang. Siapa yang berjalan di dalam terang, insya Allah selamatlah ia akan hidupnya itu. Contoh, ini contoh nih. Bapak-bapak nih ya, lalamu nak pergi ke ladang, ya. Sekali-kali awak pergi ke ladang di malam hari, mungkin ada pak kaki yang tinggal di situ, tahu pak kaki? Alat-alat, perkakas, kok cangkul lah, kok sabi lah, kok apalah namanya. Pergilah kita ke ladang itu, ya malam hari, tanpa membawa namanya senter, tanpa membawa namanya obor, tanpa membawa namanya lampu. Kira-kira Bapak Ibu, kok kira-kira saya itu? Ketika ada ular di depan Bapak Ibu menunggu gini ya, mencotok kaki itu ke depan tu, nampak sama Bapak Ibu ular yang kemanangkuk kaki awak? Nampak babi kamu menundur awak tu? Kenapa tak nampak ada ular, ada babi yang kamu menundur awak? Kena gelap Bapak Ibu. Ya. Besoknya pergi kita ke ladang tu lagi, bawa obor, bawa senter. Ketika kita bawa obor, bawa senter, pada saat ada ular di depan kita yang akan mematuk kaki kita, ada babi yang akan menabrak kita, nampak dan terlihat tak Bapak Ibu? Kenapa nampak dan terlihat? Terang. Ya. Kita bisa melihat babi itu akan menyeruduk kita. Kita bisa melihat ular ikan mematuk kita karena kita berjalan di dalam terang. Itu maksudnya apa kata Allah? Ya ja'al lakum nura tamsuna bi wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Siapa yang telah mendapatkan nur, siapa yang telah mendapatkan hudan, siapa yang telah mendapatkan petunjuk, lalu dia berjalan di dalam nur itu, berjalan dia di dalam hudan itu, berjalan di dalam terang itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Allah tinggikan makom dan derajat kita. Maka disitulah kita benar-benar selamat hidup kita ini Bapak Ibu. Taunya Bapak Ibu, ma jalan ke surga, ma jalan ke neraka. Siapa yang ingin masuk surga, ini jalannya kata Tuhan.
Siapa yang mencoba-coba ingin masuk neraka, ini pula jalannya. Pilihlah, kata Allah. Mau pilih yang mana, kata Tuhan. Orang yang mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, tentu dia akan memilih apa menjadi kehendak dan maunya Allah kepada kita. Itu artinya, jangan sekali-kali kita hidup mengikuti dorongan keinginan hawa nafsu kita. Allah dah sampaikan kepada kita, wala tatabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu sekali-kali mengikuti dorongan hawa nafsumu. Sesungguhnya hawa nafsu itu yang kamu ikuti, hawa nafsu itu akan menggelincirkan kamu daripada jalan Tuhan. Sangsai sangsaroi di wabeko bapak ibu. Ya. Leto sangsai sangsaro tu. Kati nak berpucuk ke bawah, nak berurek di tangan-tangan, digirik kumbang, sentiang kiati nyawak mah Tuhan. Nak habis nyawak jalan pulang dengan melihat Tuhan tu. Ya. Jadi kalau nak paham bapak ibu, anggap saya lah paham. Kepakik mana minango mah. Anggap saya lah paham. Ya. Itu maknanya apa? Ya. Kalau kita ingin hidup selamat dunia wal akhirat, berjalanlah kita di atas hidayah dan petunjuk itu. Tentunya orang yang berjalan di atas hidayah petunjuk disebabkan dia telah mengenal Allah dengan jalan mengenal akan dirinya. Maka wajib kita mengenal diri supaya kita bisa mengenal akan Allah. Pertanyaannya, yang mana yang diri Bapak Ibu itu? Lihat. Diri Bapak Ibu nih, ya, ada dua Bapak Ibu. Ya, ada dua unsur nih. Ada diri yang kasar, ada pula namanya diri yang halus. Diri yang kasar ini dikatakan namanya diri jasmani. Sedangkan diri yang halus disebut namanya diri ruhani, ruh. Jadi kita kenal ini. Amana diri yang kasar yang disebut jasmani. Jasmani itu dua kata yang berbeda makna tuh Bapak Ibu. Jas plus mani. Jas itu artinya baju luar. Baju jas itu baju luar. Mani itu adalah baju luar yang terbuat daripada air mani. Makanya disebut jasmani, baju luar yang terbuat daripada air mani. Ini yang dikatakan Allah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan 'alaqah, fa khalaqna 'alaqatan mudghah, fa khalaqnal mudghatan izama, fa kasawna izama lahma, summa ansa'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rupanya tubuh yang kasar yang terbuat daripada air mani itu prosesnya itu ada 6 proses Bapak Ibu. Ya, ini. Yang pertama, proses yang pertama, min sulalatin min tin. Bahwa sesungguhnya diri kita ini tercipta dari saripati tanah. Jadi diri yang kasar ini tercipta dari saripati tanah. Maksudnya saripati tanah itu apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dikonsumsi, semuanya itu terbit dari bumi ini. Lalu yang terbit dari bumi tadi, sayurkah namanya, bayamkah namanya, kangkungkah namanya, ikankah namanya, semuanya itu dari bumi ini. Yang kita makan yang bervitamin, yang bergizi, itulah yang akan berproses dia menjadi namanya nutfah. Ya. Nutfah itu yang katakan namanya air mani setetes air. Jadi nutfah itu dalam bahasa tauhidnya disebut namanya ma'ul hayat. Nah, ma'ul hayat.
Apa arti ma'ul hayat itu Daniel? Air yang hidup. Itu maksudnya. Bukti air itu hidup. Dari nutfah bertajali dia berganti bentuk dan rupa menjadi namanya alaqah. Alaqah apa tuh? Sekumpal darah. Itulah bukti hidup tuh. Kalau dia tidak hidup, tidak berubah dia. Ya, bukti hidup. Dari alaqah menjadi namanya apa? Mudghah. Apa tuh mudghah? Sekumpal daging, itulah bukti hidup tuh. Dari mudghah menjadi apa dia? Izoma. Apa itu artinya? Ya, sudah menjadi pembentukan tulang. Dari izoma menjadi lahma. Apa itu lahma? Dibungkus kembali dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci lah Allah yang menciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan. Jadi proses tubuh jasmani yang fisik ini diciptakan Allah itu dari saripati tanah menjadi nutfah, alaqah, mudghah, izoma dan lahma. Sempurna dia itu. Maka diri inilah yang disebut namanya dengan a'yan khorjiyah namanya. Ini lihat. A'yan khorjiyah. Jadi a'yan khorjiyah itu sebenarnya Bapak Ibu itu istilah saja. Ya. Istilah dari mana? Tubuh yang kasar. Jadi a'yan khorjiyah tubuh yang kasar itu yang berkepala, bamatu, batelingo, bahidung, bamuncung, batangan, bakaki, bakulit, badagiang, baurik, batulang. Itu a'yan khorjiyah namanya. Disebutlah dia namanya yang khorjiyah ini, yang a'yan khorjiyah ini disebutlah namanya dengan Adam, bukan Adem. Kalau Adem tambah sarinya aja lah itu. Adem sari, itu untuk kan diminum tuh mah lama mana tuh. Namanya Adam. Apa arti Adam tuh? Tiada. Adam tuh tiada. Ya. Yang kasarnya Adam tiada artinya. Tuh. Apa maknanya dikatakan Adam dan tiada? Lai bamatu oleh bisa menjadi leda. Butuh mata ada tapi belum bisa melihat, berarti kan buta tuh. Lai batalingo oleh bisa mendengar leda. Itu artinya apa tuh? Daun telingo ada tapi tak bisa mendengar, berarti tuli dia. Lai bamuncung tapi belum bisa bakatul leda. Bisu tuh mah. Ya. Baik, lai batangan, lai bakaki, pindah ada ku derek dah. Lemah papa tu lah. Lai bajasad, pindah bisa hidup dah. Mati tu lah. Rupaku yang songgok ko bangkai rupa Bapak Ibu. Bangkai ni. Mati. Ini Adam tu. Baru dia sempurna. Kejadiannya baru mata bisa melihat, baru telinga bisa mendengar, baru mulut bisa berkata, baru fisik ini, tubuh ini bisa bergerak dan hidup pada saat Allah meniupkan namanya ruh. Pada saat Allah meniupkan ruh, inilah proses yang ketujuh Bapak Ibu. Proses yang ketujuh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ke dalamnya, kata Allah. Nih, kita buat gambarnya Bapak Ibu. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Ini kan apa nama tadi ini? Enggak, nama istilahnya ini. Adam. Bahasa halusnya apa? Ini sebut namanya Adam.
Adam itu nama apa? Jasad. Dalam bahasa tarikatnya apa? A'yan kharjiyah. Baru jasad ini, baru Adam ini, baru a'yan kharjiyah itu bisa hidup apabila disempurnakan proses yang ketujuh. Proses yang ketujuh itu wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalamnya. Ke dalamnya mana? Ke dalamnya Adam tuh, ke dalam jasad itu adalah ruhi, ruh. Ketika ditiupkan Allah ruh ke dalamnya, disitulah mata ini dia bisa melihat. Ya. Disitulah telinga ini bisa dia mendengar. Disitulah mulut ini bisa berkata. Disitulah tangan ini bisa bergerak. Disitulah kaki ini bisa melangkah. Disinilah batang tubuh itu bisa hidup. Kenapa matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, mulutnya bisa berkata, batang tubuhnya bisa hidup? Karena ditiupkan ke dalam jasad itu adalah ruh. Ruh inilah sebenarnya rahasia daripada diri yang kasar itu. Nah, lihat. Ruh inilah sebenarnya rahasia diri yang kasar. Kalaulah ruh itu rahasia diri yang kasar, maka ruh inilah yang sebenarnya diri yang ori itu, Bapak Ibu, ori. Nah, sedangkan jasad itu disebut diri yang KW. KW. Ada yang ori, ada yang KW. Bedanya ori dengan KW apa? Rizky. Ngantuk aku. Aku udah capek, jangan ngantuk juga. Yang KW itu yang hancur tuh, yang lapuk, yang busuk, ya berubah wujudnya. Ini yang alam tuh, ya. Bukan jadi bunglon dia. Hancur, lapuk, usang, mati dah tuh. Ya. Tanda dia berubah, wujudnya berubah, alamnya pandang diri masing-masing, tengok diri masing-masing. Dulu anak-anak, kinilah menjadi apa anak-anak. Dulu anak-anak, kinilah menjadi induk anak-anak. Ya. Berubah-ubah ini ha. Itu hancur busuk tuh, yang KW itu. Yang tidak dimakan oleh waktu dan masa. Yang tetap dia bersinar, tidak berubah wujud dan rupanya. Ini adalah diri yang ori, itu yang ruh. Ini yang berjanji kepada Allah. Ini yang bersumpah di hadapan Allah. Ini yang berbaiat di hadapan Allah. Apa kata Allah kepada ruh itu? Sebelum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani. Siapa yang bisa menjawabnya, Daniel? Itu jawabannya tuh. Alastu birabbikum. Ini kata siapa nih? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Allah bertanya tuh. Bukankah aku ini Rabbmu? Kepada siapa Allah tuh bertanya tuh? Kepada ruh tuh, yang ori itu. Apa jawaban ruh? Qalu bala syahidna. Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, benar ya Rabb, kamilah yang bersaksi. Disitulah ruh itu bermusyahadah dengan Allah. Disitulah ruh itu berlikuk dengan Allah. Disitulah ruh itu bermakrifat kepada Allah. Disitulah ruh itu bersahadat kepada Allah. Sahadat apa artinya, Bapak-bapak? Penyaksian. Ketika itu ruh itu menyaksikan Tuhan enggak? Menyaksikan Tuhannya. Namun ketika ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani, lupa penyaksiannya kepada Allah. Kenapa ketika dia telah berada di alam dunia,
Pada saat ruh itu telah dibungkus oleh tubuh jasmani, dia tidak mampu lagi memandang Allah. Karena pada saat tubuh ruh itu telah dibungkus oleh tubuh jasmani, disitulah permainan iblis, setan, cinta dunia itu serta nafsu yang sebenarnya. Rupanya hubud dunia, cinta dunia, nafsu, itulah sebagai dinding dan hijab kenapa ruh itu tak mampu dia menyaksikan Allah yang menjadi rahasia dirinya yang telah wujud dan nyata pada diri sendiri. Maka syahadat itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas melapaskan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tuh asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya syahadat tauhid. Yang kedua, washhadu anna Muhammad Rasulullah. Disebut namanya syahadat Rasul. Dalam pengamalannya, pemahamannya, walaupun asyhadu an la ilaha illallah ini disebut syahadat tauhid, namun yang mengatakannya, yang mengucapkannya itu adalah Muhammad di situ. Apa kata Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah. Maknanya, tidak ada ilah yang disembah, tidak ada ilah yang dituju, tidak ada ilah yang diibadati, tidak ada ilah yang dicari dan dinyatakan, melainkan ilah yang disembah, yang dituju, yang dicari dan dinyatakan itu hanya Allah semata-mata. Itu kata Muhammad. Lalu apa kata Allah? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi, kata Allah, bahwa Muhammad itu adalah utusan aku. Muhammad itu pesuruh aku. Muhammad yang mana yang sebenarnya itu? Apakah Nabi Muhammad SAW telah lahir itu? Belum berjasad Bapak Ibu. Tapi sudah mengenal Allah. Maka yang dikatakan Muhammad itu pada diri Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya dengan ruh niha. Di dalam istilah tasawufnya, torikanya disebut namanya a'yan sabita. Ini dia. Biar dekat ke sini, a'yan sabita. A'yan sabita itu yang dikatakan namanya diri yang halus. Diri yang halus itu yang roh, itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad. Nah, disitulah katakan ana abul arwah wa Adam abul jasad. Ya, tuh a'yan sabita tuh yang Muhammad itu ruh pada kita itu. Makanya diri yang zohir menyaksikan diri yang batin menyaksikan diri yang zohir. Muhammad menyaksikan Allah, Allah menyaksikan Muhammad. Yang syahadat tuh menyaksikan. Saling intai mengintai, intai mengintip, itu bahasanya tuh, bahasa halusnya tuh. Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau Rabbku dan aku adalah hambamu. Di mana itu Bapak Ibu ucapan itu? Di alam ruh. Udah ada fisik Bapak Ibu tuh? Belum ada. Belum ada tuh Bapak Ibu. Itulah kita telah berbaiat, kita telah berjanji, kita telah bersumpah di hadapan Allah. Lalu kenalilah ruh itu yang sebenar-benarnya.
Kalau memang ruh itu adalah rahasia daripada tubuh jasmani, ruh itu ada sebenarnya yang diri Bapak Ibu, bukan yang jasad ini. Kalau ruh ini tidak akan berhancur nih, karena dia yang menjadi rahasia daripada tubuh jasmani. Kenalilah ruh ini siapa, ruh itu yang sebenarnya. Apakah ruh itu yang membuat mata itu melihat? Ya. Apakah ruh itu yang membuat telinga itu mendengar? Apakah ruh itu yang membuat tubuh itu bisa bergerak? Apakah ruh itu yang membuat tubuh itu bisa hidup, tilik ke dalam? Ini yang caranya tadi itu menyenter, menilik, ikro ke dalam diri. Nah, tadi kan dikatakan yang membuat tubuh itu hidup apa tuh? Ruh kan? Nah, sekarang tilik ke dalam. Apakah ruh itu yang membuat mata ini melihat? Tidak, Bapak Ibu. Yang membuat mata itu bisa melihat itu adalah si basir tuh. Basir. Wah. Si basir. Ya. Yang membuat telinga itu bisa mendengar. Si sami'. Ya, yang membuat mulut itu bisa berkata, si kalam. Yang membuat hati itu bisa mengetahui, si ilmu. Yang membuat kita ini bisa bergerak, si kudrat. Yang membuat kita ini bisa berkehendak, punya keinginan, si irodat. Yang membuat kita ini bisa hidup, itu adalah si hayat. Makanya ketika Bapak Ibu menilik siapa rahasia ruh itu sebenarnya, ruh itulah yang dikatakan namanya sifat ma'ani. Wah, tempat memandang nyatanya sifat Allah. Tempat memandang nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang 7. Yang 7. Ini berapa nih? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang dikatakan namanya sifat yang ma'ani itu. Sifat ma'ani yang 7. Jadi yang mendengar bukan ruh rupanya, yang mendengar itu si sami' tuh. Yang hidup itu bukan ruh, yang hidup itu si hayat. Kalaulah yang hidup itu si hayat, tilik lagi ke dalam. Siapa rahasia si hayat itu? Itulah Allah tuh. Yang hayat itulah yang Allah tuh. Kalaulah si sami' yang mendengar, siapa rahasia si sami'? Allah. Kalaulah si basir itu yang mendengar, yang melihat, siapa rahasia si basir itu? Allah. Siapa rahasia si ilmu? Rahasia si kudrat, iradat? Allah. Rupanya Bapak Ibu, ruh itulah yang dikatakan sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain adalah nyatanya akan diri Allah itu sendiri. Disitulah rahasianya, tidak berpisah zat dengan sifat, tidak bercerai sifat dengan zat. Kita lihat, ya, sama basar kalam ini apa namanya tadi? Yang sifat 7 ini apa namanya? Ya, sifat. Sedangkan sifat itu tadi, sifat yang ma'ani itu kenyataan apa? Kenyataan apa? Sifat Allah. Arti itu zat. Kita lihat nih. Tidak berpisah sifat dengan zat, tidak bercerai zat dengan sifat. Kan itu tadi? Kita lihat, saya lihat di sini. Ini sifat yang 7. Ya. Salah satunya hayat. Ya. Siapa rahasia si hayat itu? Allah. Ya. Itu maknanya. Kalaulah rahasia si hayat itu adalah Allah, ya,
Maka dikatakan si hayat itu adalah sifat, Allah itu adalah zat. Maksudnya tidak pernah berpisah cerai antara zat dengan sifat. Kalau tidak pernah berpisah cerai dengan zat dengan sifat, lalu muncullah pemahaman untuk mengenal akan rahasia zat. Ya, untuk mengenal akan rahasia zat. Nah, kita hantar dulu. Nyatanya zat itu karena sifat. Nyatanya zat itu karena sifat. Kalaulah nyatanya zat itu karena sifat, lalu zohirnya sifat kenapa? Zohirnya sifat itu karena siapa? Karena zat. Itu maksudnya tuh. Nyatanya zat karena sifat, zohirnya sifat itu adalah karena zat. Kalaulah nyatanya zat itu kena sifat, zohirnya sifat itu kena zat, antara sifat dengan zat yang sebenar wujud yang mana? Yang sebenar wujud itu zat. Kalaulah yang sebenar wujud itu adalah zat, pantaslah dikatakan sifat itulah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, itikot ke dalam hati, sifat inilah sebenar-benarnya zat itu. Itu rahasianya. Tak perlu Bapak Ibu mencari zat. Tak perlu Bapak Ibu mengenal zat. Cukup Bapak Ibu itu mengenal namanya ketika Bapak Ibu sudah mengenal sifat, nyatalah zat itu yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena sifat itulah zat yang sesungguhnya itu. Contoh, Ustaz bawa lagi. Kain. Diupakan ke tukang jahit. Lalu tukang jahit dibuatnya sarung. Namanya kain sarung. Pertanyaannya, ya, kalaulah kain sudah menjadi sarung, perlukah Bapak Ibu mencari-cari kain juga lagi? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu Bapak Ibu? Karena kain itu sudah menjadi sarung. Kalau Bapak Ibu ingin melihat kain, lihatnya kemana? Lihatnya adalah ke sarung. Sarung inilah sebenarnya kenyataan daripada kain itu. Sarung itulah rupa kain itu. Sarung itulah wujud kain itu yang sebenarnya. Kalau kita sudah mampu memandang, sarung itulah rupanya kain, sarung itulah wujudnya kain. Pada saat Bapak Ibu memandang sarung, maka sudah terpandang di situ kain itu. Kenapa? Kenapa? Karena kain itu yang sebenar-benar, karena sarung itu yang sebenar-benarnya, yang kain itu yang sesungguhnya. Jadi tak perlu lagi mencari-cari kain itu. Sekarang kita bawakan contohnya ke sana. Antara kain dengan sarung, Ustaz mau nanya lagi. Nih apa kita nih, manajer yang ganteng kita nih. Siapa namanya? Harun? Erwin. Erwin. Pak Erwin. Antara sarung dengan kain, mana yang disebut zat, mana yang disebut sifat? Izin kalau salah, yang disebut zat itu yang sarung, Ustaz. Yang disebut apa? Zat itu sarung, yang sifatnya itu adalah kain. Benar salahnya. Benar salahnya. Rani lagi. Berarti kebalikannya tuh. Boleh tampil beda. Rani. Baru dengerin kali ini. Baru dengar kali ini. Tapi kan pertanyaannya kan sudah jelas kan? Jawablah. Zat itu yang kain, sifat itu yang sarung. Alhamdulillah. Kain inilah yang zat. Sarung itulah yang sifat. Itu kaji itu tadi. Untuk melihat zat, lihatlah kepada sifat. Oleh karena itu, sifat inilah yang disebut kenyataan zat. Sifat itulah kenyataan zat. Oleh karena itu,
Pada saat Bapak Ibu memandang sifat, sudah terpandang zat. Kenapa? Sifat itu yang zat yang sesungguhnya tuh. Ketika Bapak Ibu sudah melihat sarung, sesungguhnya sarung itu yang sebenar-benarnya kain itu. Ya, itu memahaminya. Sifat itulah yang bernama Muhammad. Nah, sekarang Ustaz arahkan lagi. Mana yang ganteng nih? Yang ganteng satu lagi nih ya. Siapa namanya ini? Nih ganteng. Dayat. Nah, itu udah dapat satu tuh. Tinggal satu lagi. Kalaulah sifat itu bernama Muhammad, zat itu bernama siapa? Iya, Pak. Allah. Nah, lihat. Ya. Ini cepat kita selesai ngaji ini. Senang, Ustaz. Nah, kita lihat ya. Untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad itu. Ya. Untuk mengenal Allah, untuk berliqo dengan Allah, untuk bermusyahadah dengan Allah, untuk bermuwajahah dengan Allah, kenalilah Muhammad. Karena Muhammad inilah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah itu sendiri. Perlu Bapak Ibu mencari-cari Allah juga lagi? Tidak perlu, kenali sajalah Muhammad tuh. Siapa yang sudah mengenal Muhammad, di situ telah berliqo dan bermusyahadah dia dengan Allah. Karena Muhammad itu tiada lain nyatanya memandang akan diri Allah itu yang sesungguhnya. Muhammad yang mana, Rani? Apakah Muhammad Erwin? Beda. Tangannya. Lihat, ini kita masuk ke dalam. Nah, Muhammad yang mana Ustaz menghantarkan? Muhammad itu, ya, itu yang dimaksud adalah Nur Muhammad. Nah, lihat. Muhammad ini yang Ustaz maksud itu adalah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu adalah cermin Allah. Tempat memandang nyatanya diri Allah. Muhammad itu yang disebut wujudullah, tempat memandang wujudnya Allah. Apa kata Allah? Nah, lihat. Ini ke atas kajinya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'raqta wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Kuntu kanzan mahfiyan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Allah tuh yang zat nih. Wa ahbabtu an wa'raqta, aku ingin dikenal, aku ingin melihat diriku, aku ingin menyaksikan diriku. Karena aku ingin dikenal, aku ingin melihat diriku. Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Kalau aku Tuhan, siapa yang jadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang Tuhan? Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku sendiri. Allah menciptakan sesuatu itu bukan dari dirinya. Allah menciptakan sesuatu itu dari dalam dirinya sendiri. Maksudnya Allah menciptakan sesuatu itu berasal dari dirinya seorang. Tak ada dari dia yang lain. Supaya dia mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Mana yang dijadikan Allah yang berasal daripada diri sendiri? Itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah Bapak Ibu awal mula penciptaan. Nur Muhammad itulah awal mula kejadian. Apa maksudnya awal mula penciptaan dan kejadian? Belum ada langit dan bumi lagi Bapak Ibu. Jangankan langit dan bumi, surga neraka juga belum ada. Jangankan surga neraka, aras lu kursi juga belum ada.
Jangankan aras luh kursi surga dan neraka, Allah yang bernama dengan Allahnya. Kalau sulit Bapak Ibu memahaminya, Tuhan yang bernama dengan Allahnya juga belum bernama. Kalau Tuhan belum bernama pada saat itu, lalu bagaimana supaya dirinya itu bisa dikenal dan bernama? Maka disitulah dia menciptakan, menjadikan dari dirinya sendiri. Itu yang disebut namanya dengan nur. Nur inilah kenyataan untuk memandang dirinya. Nah, lihat Ustaz ringankan bahasanya. Nur Muhammad ini yang disebut namanya tajalli Allah. Nur Muhammad itu yang disebut namanya wujudullah. Nur Muhammad ini yang disebut namanya miratillah. Cermin Allah. Nur Muhammad ini yang disebut namanya hamba Allah. Nur Muhammad ini disebut namanya makhluk Allah. Tuh. Nur Muhammad itu disebut namanya ciptaan Allah. Ya. Jadi ini bahasa hakikat di sini mainnya. Nur Muhammad itu tajalli Allah. Apa itu tajalli? Kenyataan Allah. Nur Muhammad itu disebut wujudullah. Artinya wujud nyatanya Allah, adanya Allah tuh. Nur Muhammad itu disebut namanya miratillah. Cermin Allah, tempat memandang, melihat diri Allah. Wah, ini bahasa nih. Bahasa tarikat, hakikat, ma'rifat. Sedangkan bahasa syariat, Nur Muhammad itu disebut hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya. Itu makna yang sebenarnya. Aku menciptakan Nur Muhammad dari diriku sendiri. Supaya Nur Muhammad itu kenal dia dengan aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya itu yang sesungguhnya. Maknanya, untuk melihat aku, lihatlah kepada Nur Muhammad tuh. Nur Muhammad itulah kenyataan untuk memandang diriku. Bahasa Nur Muhammad tempat memandang. Tajalli Allah, wujud Allah, cermin Allah. Itulah yang dikatakan oleh Pak Erwin tadi, itu namanya sifat, namanya Tuhan. Sedangkan Allah itu yang dikatakan oleh Rani tadi, itu yang disebut namanya dengan zat. Akan tetapi Nur Muhammad yang dikatakan tajalli Allah, Nur Muhammad yang disebut namanya wujudullah, cermin Allah, itu sudah menjadi sekalian alam Bapak Ibu. Nih, Nur Muhammad ini sudah nyata pada sekalian alam. Sudah nyata pada langit dan bumi, isi di antara keduanya. Rupanya Bapak Ibu, tak perlu Bapak Ibu mencari-cari dan mengenal namanya Nur Muhammad itu lagi dah. Kenapa Bapak Ibu tak payah perlu mencari Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad yang Bapak Ibu kenal selama ini, yang namanya itu sudah nyata pada sekalian alam. Sudah nyata pada langit dan bumi. Sekalian alam, langit dan bumi, aras luh kursi maupun surga neraka, itu yang Nur Muhammad tuh. Akan tetapi kesempurnaan memandang nyatanya Nur Muhammad pada sekalian langit dan bumi, sempurnanya lah pada insan. Itu dia tuh. Insan itu salah satu namanya Pak Erwin. Yang kedua, insan itu salah satu namanya Rani. Jadi ketika
ketika Bapak Ibu sudah mengenal akan rahasia diri insan yang bernama-namanya Erwin dan Rani, itu sebenarnya rahasia Erwin dan Rani itulah Nur Muhammad itu. Paling mudah mencari dan menemui Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Yang payah tuh Pak Erwin mencari siapa Pak Erwin? Yang payah tuh mencari Nur Aini, Nur Laili. Itu yang payah. Kalau mencari Nur Muhammad itu sudah nyata pada diri sendiri. Sekarang naik ke atas sedikit lagi. Kan ada ujungnya tuh. Kalaulah diri Bapak Ibu ini tempat memandang nyatanya Nur Muhammad, siapa rahasia Nur Muhammad itu? Rahasia Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu adalah rahasia daripada diri Allah, disitulah dikatakan Nur Muhammad itulah yang disebut nyatanya memandang wujud Allah itu, yang sudah berupa insan pada diri masing-masing. Makanya ketika kita telah mampu mengenal akan hakikat rahasia diri kita, adalah ruh. Ruh itu adalah si hayat itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah sifatku. Aku itu kata Allah. Pada saat itu kamu sudah berlikok dengan aku dah. Pada saat itu kamu sudah bermusahadah dengan aku. Pada saat itu kamu sudah bermuajahah dengan aku. Pada saat itu kamu sudah mengenal aku. Maka hakikat makrifat. Lihat. Hakikat orang makrifat. Makrifat apa artinya itu Pak Erwin? Makrifat apa artinya? Mengenal. Hakikat orang makrifat ini itu adalah liqa. Apa arti liqa itu? Berjumpa. Hakikat liqa itu yang disebut namanya musyahadah. Apa itu? Menyaksikan. Hakikat musyahadah itu yang disebut namanya muwajjahah. Sudah bertatap wajah sudah. Maka ketika Bapak Ibu sudah mengenal akan rahasia diri Muhammad, sedangkan rahasia diri Muhammad itu tiada lain nyatanya tempat memandang akan diri Allah. Ketika itu Bapak Ibu sudah disebut namanya ma'rifat, sudah mengenal Allah. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, itu yang disebut namanya orang yang sudah berjumpa. Orang yang berjumpa itu sudah menyaksikan. Orang yang menyaksikan itu dia telah bertatap wajah. Tidak mungkin, nih bahasa Ustaz, tidak mungkin seseorang itu si A ini, dia bertatap wajah dengan Allah kalau dia belum bermusahadah. Tidak mungkin si A ini, ya, dikatakan dia bermusahadah kalau dia belum berliqa. Belum tentu, ya. Dikatakan si A ini berliqa kalau dia belum bermakrifat. Belum tentu dia bermakrifat kalau dia belum mengenal akan itu dia tuh. Maka taklik, taklik tahu? Taklik itu gantungan sandaran. Sandaran orang bermakrifat. Tumpuan orang bermakrifat itu adalah mengenal diri itu. Tumpuan orang makrifat, sandaran gantungan orang bermakrifat itu mengenal diri. Tidak mungkin Bapak Ibu mampu mengenal diri tanpa menghapuskan diri. Menghapuskan diri bahasa hadisnya apa tuh? Fana. Fana itu bahasa hadisnya apa tuh? Belum. Itu mana mandai situ. Itu adalah mati. Itu dia maksudnya tuh. Mutu anfusakum qabla an. Itu dia. Mutu
anfusakum qabla antamutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Jadi orang yang tahu dengan dirinya setelah dirinya itu mati. Maksud mati itu hilanglah, hapuslah kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu wujud. Hapuslah, hilanglah kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu hidup. Hilanglah kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu melihat, mendengar dan berkata. Kalau sudah hapus dirinya, tak ada lagi dirinya wujud, tak ada lagi dirinya itu bersifat. Sama basar kala ilmu kuda iradah dan hayat. Ketika itulah dia telah sampai kepada Tuhan itu sebenarnya. Tertahanlah di situ lagi. Terhentilah di situ. Kenapa tertahan dan terhenti di situ? Karena Allah itulah akhir daripada perjalanan kesudahan hidup kita ini. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya Tuhanmu itulah akhir daripada kesudahan perjalanan dirimu. Berarti, adakah yang wujud selain Allah, Bapak Ibu? Adakah yang bersifat selain Allah? Kalau tidak ada yang wujud dan bersifat selain Allah, lalu siapa sebenar-benarnya yang wujud dan yang bersifat? Allah lah yang sebenar-benarnya. Kalau Allah yang wujud dan Allah yang bersifat, maka dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Dialah itu. Situ letaknya di ahad itu. Ahad. Ahad itu maksudnya dia satu-satunya. Tidak ada diri yang lain. Hanya dirinya yang tunggal, hanya dirinya semata-mata. Kalau hanya dirinya yang tunggal semata-mata, maka dialah diri yang awal, dialah diri yang akhir, dialah zahir, diri yang batin. Dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya akan Allah itu. Walaupun Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan wujud dirinya. Itulah makna batin itu yang sebenarnya. Walaupun batin itu artinya tersembunyi, namun batinnya Allah itu terang dan nyata pada segala yang wujud. Walaupun dirinya zahir, tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan kezahiran dirinya itu yang sebenar-benarnya. Kenapa dirinya yang sebenar-benarnya? Karena dialah yang ahad itu. Tidak ada diri yang lain itu sana. Inilah akhir kesudahan dari perjalanan di Bapak Ibu. Kalau sudah sampai kita kepada hakikat perjalanan diri kita itu tiada lain adalah Allah, maka itulah yang dikatakan kalau dia beramal, itu yang disebut namanya amal ma'rifat tuh. Ya. Amal yang sudah sampai kepada Tuhan, itulah amal yang diterima. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, udah panik aku nih. Sekarang kita buka muzakarah dan tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.